Punya bisnis kuliner, omset 20 juta, kok sulit banget sih dapat karyawan yang bisa diandelin? Mana ada sih orang yang mau dibayar murah zaman sekarang. Apalagi kerja kayak gini, anak muda zaman sekarang kan lebih pengen kerja di kantor, ya nggak sih? Tunggu dulu, nggak semua anak muda kok yang bisa masuk ke kantor karena persaingan yang banyak di zaman sekarang. Jadi kalian nggak usah ngerasa khawatir ya. 3 alasan ini bisa menjadi tolak ukur kenapa anak-anak muda zaman sekarang nggak pengen masuk ke bisnis kuliner kamu. Yang pertama, tujuannya nggak jelas, nggak punya visi misi, dan juga aturannya juga nggak jelas. Yang kedua, mereka nggak ngerasa kalau kerja di tempatmu itu ada jenjang karirnya. Kayak ngerasa berapa tahun pun di situ kerjanya, cuman ada di status yang sama dan juga gaji yang sama. Dan yang ketiga, kebanyakan bisnis kuliner itu karena UMKM jadi hanya dijadikan batu loncatan oleh para pelamar. Jadi sebagai pembisnis kuliner tentunya kita harus memperbaiki dari sekarang. Kita harus punya visi misi dan juga value yang pertama. Kemudian kita harus memiliki target yang harus kita capai. Ada reward ketika mereka mencapai bonus dan juga ada punishment atau sanksi ketika mereka melakukan kesalahan. Dan semua ini diatur dalam syarat dan ketentuan atau yang biasa kita bilang standar operational procedure. Sebelum ada karyawan yang masuk, kita sudah filter lebih dahulu. Jadi kita harus bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan maupun wawancara yang harus kita ajukan kepada calon pelamar kita dengan jelas. Dan jika ada pelamar yang gak sesuai dengan kriteria yang kita mau, maka jangan diterima. Di sini aku bakal kasih contoh bagaimana aku menjelaskan visi misi dari perusahaan aku kepada calon pelamar di bisnis kuliner aku. Kalian bisa contoh caranya ya. Meskipun kita pembisnis kuliner omset 20 juta, tapi kita harus melakukan persiapan yang matang. Jika kita pengen dapat karyawan yang bagus, yang bisa diandalkan, mereka hanya pengen masuk ke perusahaan yang benar-benar matang dan profesional. Tentunya ini bakal kelihatan di sesi wawancara ya. Hal ini penting banget loh buat kamu tahu, supaya usaha kamu, bisnis kuliner kamu nggak diremehin sama calon pelamar ini ketika nanti dia masuk kerja. Dan buat tes wawancara karyawan, jangan lupa DM aku aja kalau kamu butuh ya. Sekarang aku mau naik motor, persiapan wawancara kurang lebih 15 menitan di jalan naik motor. Sekarang aku udah nyampe di outlet, sekarang udah persiapan dulu. Dan sekarang aku mau latihan dulu sebelum aku wawancara karyawan yang ini ya. Sama yang aku hafalin adalah nilai inti sebuah perusahaan. Jadi kayak ada kejujuran, kemandirian, inisiatif. Nah itu kalian bisa tentukan sendiri ya. Fleksibel, siap bekerja di divisi yang berbeda-beda, semua didasari dengan. Kalau untuk di sini nanti kita ada 2 minggu sesi pengenalan. Jadi di pengenalan ini seperti yang biasanya anak bilang tuh training, ya kan? Tapi sebenarnya di waktu 2 minggu ini itu kamu fokus untuk dikenalkan produk, harus bisa buatnya gitu ya. Kemudian sebenarnya untuk masa training itu kita kalau misalnya kamu di sini itu kamu baru bisa menguasai training itu sekitar 6 bulan. Jadi baru 6 bulan baru bisa menguasai trainingnya. Kalau untuk lingkungan kerjanya kita sangat-sangat berubah-ubah. Sekarang kita berinovasi terus sesuai dengan visi misi kita kan pengen jadi paling diminati se-Kalimantan Timur. Jadi otomatis kita bakal berubah. Jadi kamu harus siap sama perubahan itu. Kerjanya sip-sipan. Iya. Ada yang masuk dari jam 9 pagi, pulangnya jam 6 pagi. Jam 6 sore. Yang masuk siang masuk jam setengah 2, pulangnya jam sampai selesai. Pokoknya kita tutupnya kan jam 10 ya. Tapi ketika nanti tutup, kita harus prepare bersih-bersih dulu. Gimana menurut kalian? Kira-kira sampai sini jadi tercerahkan gak sih? Gimana? Komen di bawah ya buat kamu yang masih bingung.